kunu ma'ahum fi jannatin na'im. Barang siapa mengumpulkan orang untuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia siapkan bagi mereka makanan, husyira ma'an nabiyyin, dia akan dihalau hari kiamat bersama para nabi, para wali, para syuhada, wa yakunu ma'hum fi jannatin na'im, dan dia bersama mereka di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Para jemaah sekalian, ini perkataan Imam Syafi'i merupakan bisyarah, kabar gembira bagi kita bahwa kalau kita ingin selamat di akhirat, di padang mahsyar, kita ingin selamat dari huru hara hari kiamat, kita ingin selamat daripada kesusahan padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu semua manusia dikumpulkan oleh Allah di satu padang yang sangat luas, dan di situ matahari Allah dekatkan sehingga kita dalam kepanasan, kehausan, kelaparan, dan tidak berpakaian dan bersesak-sesakan, tumpang tindih manusia. Ada yang berdiri di atas kaki saudaranya, ada yang menginjak daripada lutut saudaranya, ada yang di pinggang saudaranya, bahkan ada yang di atas daripada bahu saudaranya. Tumpang tindih manusia di padang mahsyar itu. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Diriwayatkan 400 tahun kita di padang mahsyar dalam keadaan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendiamkan itu. Allah diam, seakan-akan Allah tidak peduli dengan makhluknya. Lalu para manusia berpikir bagaimana agar selamat dari kondisi ini. Karena kita kalau membayangkan keadaan seperti itu, kita ambil contoh aja. Kita dalam keadaan di dalam motor misalnya. Di motor itu ada AC-nya. Di motor itu ada minuman, ada makanan. Tapi macet jalannya. Nah, kayak contoh waktu haul guru sekumpul tuh. 2-3 jam macet. Kita pusing juga. Padahal di motor itu AC, di motor itu makanan lengkap, minuman lengkap. Bahkan orang-orang yang di luar itu menimbai makanan macam-macam. Tetap kita pusing, gelisah, hendak keluar dari kondisi macet itu. Padahal paling lawas 2-3 jam. Ini 400 tahun. 400 tahun kita dalam kesusahan, bertelanjang, tidak ada makanan, minuman, dan kepanasan tadi karena matahari Allah dekatkan tadi. Lalu manusia berpikir hendak selamat daripada itu, hendak keluar daripada itu. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Kenapa kada langsung kepada Rasulullah? Karena manusia itu banyak lupa dengan Rasulullah. Jadi Allah kada langsung mengatakan bahwa hanya Rasulullah yang bisa menolong, yang bisa membebaskan daripada keadaan seperti itu. Kita banyak lalai dengan Nabi. Ketika syariat Nabi dikumandangkan, dilanggar di masjid, suara azan berkumandang yang sebagai pemberitahuan bahwa akan ditegakkannya salat berjamaah yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. Kita kada peduli, kita kada hira-hiran. Nah, jadi jangankan lawan nabinya, lawan sunnahnya kita lupa. Itu memaulah kita nih, nah. Di dunia sudah melalayakan nabi, jadi di akhirat Allah lupa akan lawan nabi kita. Allah lupa akan kita dengan nabi. Kada langsung ingat lawan nabi. Ketika orang-orang bersalawat, ketika orang-orang memuji Rasulullah, kita berat untuk ikut memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanggar di masjid, orang bermaulidan. Kadang-kadang kita ini cuma sekedar ikut saruan, umpat makan, bulik.
kita seakan-akan malas untuk memuji Rasulullah. Kita kulir untuk ikut memuji baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekedar datang kita untuk sekedar saruan makan boleh, karena jam makan pulang datang pulang. Akhirnya apa? Hari kiamat orang-orang seperti itu kada diingat akan Tuhan langsung dengan kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang kepada Nabi Adam kada kawa menolong. Datang kepada Nabi Nuh kada kawa menolong. Datang kepada Nabi Ibrahim kada kawa. Nabi Musa pun kada kawa. Nabi Isa kada kawa. Hanyar kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai kepada baginda Nabi, Nabi mengatakan, analaha, ummati. Aku nang memang berhak memberikan syafaat. Aku yang berhak memberikan syafaat. Ummati, umatku ya Nabi, umatku. Seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu adalah umatnya Rasulullah. Adapun nabi-nabi lain itu cuma menggantikan peran Rasulullah di zaman mereka. Namun hakikatnya mereka itu diangkat Tuhan sebagai nabi karena dalam diri mereka ada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum mir Rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rasfam minad diyami. Itu tuh wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fidh dhulami. Fa innahu syamsu fadlin, nabi itu seperti matahari anugerah. Hum kawakibuha, nabi-nabi itu seperti bintang aja. Bintang itu ada ketika matahari kada kelihatan. Tapi bila matahari timbul, bintang itu akan lenyap, hilang, kada kelihatan lagi. Bintang itu ada ketika malam karena matahari menyembunyikan dirinya. Tapi begitu siang hari matahari muncul, bintang kada kelihatan lagi. Itulah perumpamaan. Rasulullah seperti matahari anugerah Tuhan. Adapun nabi-nabi lain seperti bintang. Dan bintang itu bercahaya karena apa? Timbulnya cahaya itu karena matahari tadi. Matahari itu menyembunyikan dirinya tadi. Belum muncul lagi matahari, lalu timbul cahaya bintang. Nah jadi para nabi-nabi itu bahkan umatnya adalah umatnya Rasulullah. Nabi Musa dan umatnya itu bagian dari umat Rasulullah. Nabi Ibrahim dengan umatnya bagian daripada umat Rasulullah. Karena itu Nabi mengatakan ummati, umatku berataannya Nabi. Akhirnya Nabi sujud kepada Allah, lalu ujar Allah, sal tu'tah. Napa naikam hendak wahai Muhammad, pinta diberi. Isfa' tu syafa', berikan syafaat kepada orang engkau kehendaki. Tu syafa' akan diterima syafaat engkau. Nah akhirnya apa? Dengan syafaat Nabi diputuskanlah nang ke surga, nang ke neraka, Inilah kemuliaan Rasulullah. Inilah keagungan Rasulullah. Nang nampak, dilihat, dirasakan oleh seluruh makhluk di padang mahsyar. Yang jadi masalah untuk memperoleh itu nang jadi masalah masa sampai kita kepada Rasulullah itu 400 tahun terdiam di padang mahsyar. 400 tahun terdiam di padang mahsyar. Nah, jadi artinya kayak apa nih nang masa 400 tahun nang ini, nang pasti kita akan temui itu. Kita akan mengalami itu nang 400 tahun itu. Nah, kayak apa sekira 400 tahun itu berlalu tanpa terasa. Artinya 400 tahun itu kita jalani kada kerasaan. Nah, sekira 400 tahun itu kada kerasaan kita jalani. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang disayangi Allah.
Orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala itu para nabi, para wali, para ulama. Jadi bila berkumpulan bubuhan mereka itu, kita kada akan kepanasan, kita kada akan kehausan, kita kada akan kelaparan, kita kada akan bertelanjang. Kita akan dipenuhi kenikmatan. Rami benar di kita di situ. Sehingga 400 tahun itu kada kerasaan berlalu sampai masa Rasulullah diizinkan Tuhan memberikan syafaat. 400 tahun. Bukan waktu nang satu umat itu. Kita di dunia aja kada berumur saitu 400 tahun. Nah, kayak apa sekira kita berkumpul lawan para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, maka kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan ulama. Nah, jalannya ini jalan yang mudah, jalan yang nyaman adalah nang ujar Imam Syafi'i tadi, kita sisihkan sebagian rezeki kita. Kita niatkan rezeki ini untuk mengundang orang-orang ke rumah kita, ke tempat kita, untuk membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan rezeki kita yang ada nih walaupun sedikit untuk merayakan maulid Nabi, untuk mengagungkan maulid Nabi. Dan dorongan kita mengadakan maulid itu semata-mata cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab kita merayakan maulid Nabi dan sebab kita mengagungkan maulid Nabi karena dorongan cinta lawan Nabi, insya Allah pada hari kiamat, di saat orang-orang lain berada dalam kesusahan, kita akan berada dalam naungan Tuhan bersama orang-orang yang dicintai Tuhan, daripada para nabi, para wali, dan para syuhada, dan para ulama. Walaupun kita bukan termasuk nabi, bukan ulama, bukan aulia, tapi karena berkah kecintaan kepada baginda Nabi. Dan kecintaan kepada baginda Nabi itu kita buktikan dengan relanya kita mengorbankan sebagian harta untuk merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita pribadi dan bagi sampian-sampian barataan. Mobil khusus kita doakan kepada ahlul bait, tuan rumah yang berkenan mengumpulkan kita di tempat beliau. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia untuk maulid Nabi, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan Allah bersama Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi.